berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Menjua-jua, selamat pagi, selamat menerima hari yang baru, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBKP, dimanapun Anda berada. GBKP Klasis Jakarta Kalimantan kembali datang menyapa kita dalam sapaan teduh pagi ini. Dan saya Pendeta Mestika Nusantara Ginting, Pendeta Jemaat GBKP Runggun Bogor, akan membawa kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Imamat pasal yang ke-19 pada ayat yang ke-23. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah kami buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami merasakan betapa Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami, betapa Tuhan masih menghargai hidup kami. Dan sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa oleh firman Tuhan yang akan membawa kami untuk lebih bijaksana melakukan semua kehendak Tuhan melebihi kepentingan kami di hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, biarlah Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kami dalam mempelajarinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Imamat 19 ayat 23, firman Tuhan berkata, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon dan buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Demikian firman Tuhan kepada kita pagi ini. Saudara-saudari, firman Tuhan meminta kita untuk belajar menunda kepuasan kita demi ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana bangsa Israel diminta untuk tidak menikmati hasil pertama dari pohon buah selama 3 tahun ia menanamnya. Perintah ini melatih mereka dan juga melatih kita untuk mendahulukan ketaatan daripada keinginan pribadi kita.
mendahulukan ketaatan kita kepada Allah daripada mengikuti keinginan pribadi kita. Tentu saudara-saudari, perintah Tuhan ini muncul bukan karena Allah ingin mempersulit kita, bukan. Tetapi perintah ini muncul karena memang Allah sedang membentuk hati kita, hati yang taat dan percaya kepada Allah saja. Dan karena itu, menunda keinginan bukan berarti kita kehilangan berkat, saudara-saudari. Memang secara naluri kemanusiaan, kita cenderung ingin segera memetik dan menikmati buah yang ada di depan kita, apalagi kita yang menanamnya. Namun Allah berkata, tunggu dulu. Saudara-saudari, dengan ini Allah ingin memberi sebuah prinsip bagi kita bahwa ketaatan itu lebih penting daripada kepuasan sesaat. Apa artinya ini bagi hidup kita? Kita diminta tidak mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur, meski sebenarnya kita punya kesempatan untuk itu. Juga Tuhan ingin kita tidak tergoda untuk mencari jalan pintas untuk cepat mendapatkan kekayaan misalnya. Dan Tuhan ingin kita bersedia menunggu waktu Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maupun dalam keluarga kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya Allah juga ingin agar kita menempatkan kehendak Allah di atas keinginan pribadi kita. Meski sebenarnya kita bisa saja melakukan keinginan kita itu. Mungkin kita juga punya kesempatan untuk memuaskan diri kita. Misalnya, Tuhan ingin kita memilih beribadah dan melayaninya, walaupun ada kegiatan lain yang mungkin saja lebih menyenangkan diri kita secara manusia. Allah ingin kita mengutamakan pelayanan kepadanya. Juga kita diminta untuk menggunakan penghasilan kita dengan bijaksana. Dan kita tetap mengutamakan persembahan kepadanya. Serta membantu orang yang membutuhkan daripada kita menghabiskan data atau menggunakan penghasilan kita untuk memenuhi kepentingan, keinginan pribadi kita. Dan contoh lain, Tuhan ingin kita memilih mengampuni daripada kita melampiaskan kemarahan kita. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini sungguh memberi hikmat kepada kita untuk menerima dan menjalani hari-hari kita dengan kita menunda kepuasan kita demi ketaatan kepada Allah kita. Serta kita menempatkan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi kita. Biarlah sapaan firman ini akan memperlengkapi kita dalam melalui hari-hari ini. Di setiap tantangan yang kita hadapi, Tuhan Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami. Firman-Mu sungguh menggugat diri kami yang selalu cenderung untuk memetik dan menikmati buah yang ada di depan kami, yang sepertinya milik kami. Ya Bapa, sebagai anak manusia kami lemah, sekalipun kami punya
keinginan untuk melakukan kehendak-Mu ini, tetapi karena daging kami lemah, kami butuh Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami untuk mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki di atas segala kepentingan kepuasan diri kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah pikiran kami. Firman-Mu akan memberi hikmat kepada kami. Biarlah tangan kanan-Mu menuntun kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, pagi ini kami juga naikkan syafaat kami secara khusus untuk pelayanan kami di Runggun Balikpapan serta Perpulungan Penajam. Ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkaulah yang empunya gereja, Engkau yang empunya Runggun Balikpapan dan Perpulungan Penajam ini. Karena itu kami percaya Tuhan akan selalu menuntun setiap orang yang Tuhan pakai melayani di sana. Pendeta kami, pertua diaken kami, serta jemaat seluruhnya, biarlah mereka bersatu hati sebagaimana Tuhan membangun jemaat mula-mula di zaman Kisah Para Rasul. Jemaat Tuhan bersatu hati, saling menolong, dan senantiasa punya kerinduan untuk mengikut Engkau. Demikian kami menyerahkan Runggun Balikpapan serta Perpulungan Penajam untuk Tuhan pimpin, untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami hari ini. Biarlah Tuhan berkuasa atas diri kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.